Shalom, selamat pagi semuanya. Nah, pada pagi hari ini kita akan sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menari buat Tuhan. Sebelum kita akan memuji dan menyembah Tuhan, kita bersatu dalam doa dulu. Mari adik-adik kita berdoa dulu, duduk yang manis, kita lipat tangannya, tutup matanya. Kak Sofi akan mimpin kita dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapa sepanjang hari ini penyerta Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan memuji dan memuliakan nama Bapa. Berkati kami Tuhan, berkatilah papa mama kami supaya mereka tetap sehat, tetap kuat di dalam Engkau ya Bapa. Kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, mari adik-adik kita sama-sama memuji Tuhan. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Tak pernah kami rasakan Kau meninggalkan kami, walau sedetik pun. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar. Kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapakku baik, Kau sungguh baik, setia
untuk setiap kami. Tak pernah dapat kami hitung kebaikan-Mu Tuhan. Kau luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sangat mengasihi Engkau. Bapakku baik, Kau sungguh baik setiap hari. Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapakku. Kasih-Mu besar untuk hidup kami. Makasih Bapa. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu. Gimana kabarnya adik-adik semua? Kakak yakin dan percaya pasti adik-adik di rumah dilindungi oleh Tuhan. Kakak yakin. Nah, pada kesempatan minggu ini kakak yang akan sharing firman Tuhan ya adik-adik untuk adik-adik di rumah. Nah, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa dulu. Kakak yang akan pimpin doa, adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya. Gak usah ikut tinggal berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami dapat memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau berkati adik-adik kami ini, berikan bahasa yang sederhana, berikan mereka kepintaran supaya dapat menjadi teladan bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, semuanya kuserahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk pagi ini juga berkati hamba-Mu ini akan sharing firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, semuanya kuserahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya Tuhan, amin. Nah adik-adik, sebelumnya kita buka dulu Alkitab kita di Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 3 ya adik-adik. Semuanya buka Alkitabnya. Kakak yang akan baca Alkitabnya, adik-adik simak baik-baik ya. Judul perikopnya di sana, Timotius turut serta dengan Paulus. Ayat pertama, Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Nah adik-adik, tadi kita sudah membaca kitabnya di Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 3. Kakak diberi tema yaitu tentang doa adik-adik. Apa sih kak kok temanya doa? Padahal Alkitabnya cuma 3 ayat aja. Nah, kakak mau sharing tentang seorang tokoh Alkitab yaitu Timotius ya adik-adik. Tadi kan ada di yang kita baca Timotius. Nah, kakak mau jelasin dulu, Timotius ini adalah seorang anak dari seorang perempuan, yaitu perempuan Yahudi. Itu mamanya. Nah, kalau papanya adalah seorang Yunani. Adik-adik tahu nggak? Kalau mamanya dan papanya itu, mereka itu berseberangan adik-adik, berbeda keyakinan, berbeda kepercayaan. Mamanya percaya kepada Tuhan Yesus, papanya beda adik-adik, beda kepercayaan. Nah, pada saat Timotius lahir itu,
Timotius ikut dengan ibunya, juga neneknya yang tinggal di kota Listra. Nah, Timotius ini semakin lama, semakin besar, semakin gede, sama seperti adik-adik. Dia diajarkan oleh ibunya dan neneknya tentang Tuhan adik-adik, tentang Tuhan Yesus, tentang firman Tuhan, diajarin berdoa, diajarin baca Alkitab, sama seperti adik-adik. Nah, Timotius itu sama diajarin juga sama ibunya juga neneknya. Nah, Timotius itu adalah seorang hamba Tuhan. Dia sudah menjadi seorang hamba Tuhan, tapi yang masih muda adik-adik. Dia masih muda umurnya. Nah, Timotius ini dikenal karena ketekunannya dan setia melayani Tuhan. Nah, siapa adik-adik yang gak mau seperti Timotius, setia dan tekun melayani Tuhan? Walaupun dia masih muda, ia diajarkan tentang Tuhan Yesus oleh mamanya dan neneknya. Dan cerita tentang Tuhan Yesus tersebut, tentang mukjizat-mukjizatnya. Nah, jadi Timotius semakin ingin mencintai Tuhan Yesus, semakin sangat semangat untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Sehingga Timotius ini punya keinginan untuk menyebarkan Injil kebenaran Tuhan adik-adik. Kalian harus contoh seperti Timotius itu ya adik-adik. Nah, kalau versinya kita yang sekarang, adik-adik di sekolah kalian punya guru kan? Nah, sama, Timotius juga punya guru. Pasti adik-adik bertanya, gurunya siapa sih kak? Nah, gurunya adalah Bapak Paulus. Kalau adik-adik tahu, Bapak Paulus itu adalah gurunya dari Timotius. Keren kan? Timotius punya guru, padahal dia masih muda. Dia melayani setia kepada Tuhan. Dia punya guru. Nah, Timotius itu sebelum bertemu dengan Bapak Paulus, dia sudah punya dasarnya. Dia sudah diajari oleh mamanya dan neneknya tentang Tuhan Yesus. Nah, akhirnya pada suatu hari Bapak Paulus ini belum kenal Timotius, sedang memberitakan firman Tuhan. Tiba-tiba Bapak Paulus melihat ada seorang anak muda yang sangat dahsyat semangat untuk menyebarkan firman Tuhan di orang-orang sekelilingnya. Nah, akhirnya Bapak Paulus ini nyamperin Timotius, lalu diangkat menjadi seorang anak muridnya. Sama seperti adik-adik yang sekolah minggu sekarang. Nanti adik-adik bisa menjadi guru sekolah minggu. Nah, siapa yang gak mau jadi guru sekolah minggu? Kalian nanti kakak udah gede, udah tua, ntar adik-adik yang terusin. Nah, gitu. Nah, Timotius ini sangat terkesan dengan Tuhan Yesus. Nah, sangat berterima kasih, mengucap syukur atas mukjizatnya yang telah terjadi di hidupnya Timotius. Nah, jadi Timotius dengan membalas budi dengan cara memberikan firman Tuhan kepada semua orang. Hebat nggak Timotius itu? Dia membalas budi pada Tuhan Yesus dengan memberitakan Injil di semua orang, ke semua orang, walaupun banyak dia ada yang nggak suka sama dia ejek-ejekin, dicemooh, pokoknya dijauhin, tapi dia tetap semangat untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus ingin sekali kalau adik-adik seperti Timotius itu, nggak usah harus menyebarkan firman Tuhan. Adik-adik cukup setia kepada Tuhan aja, cukup tekun beribadah, baca Alkitab, ibadah sekolah minggu setiap minggu, terus punya saat teduh, berdoa, maupun lagi susah maupun lagi senang, mengucap syukur, berdoa. Intinya berdoa, kan tema pada minggu ini berdoa. Jadi adik-adik harus terus berdoa kepada Tuhan dengan segala apapun, diberikan kesehatan, harus berdoa. Soalnya contohnya bangun tidur, adik-adik berdoa, mengucap syukur, berterima kasih, itu udah contohnya adik-adik. Itu Tuhan senang sekali adik-adik kalau adik-adik rindu datang kepada Tuhan. Tuhan juga senang kepada anak-anaknya yang
taat kepada bapaknya. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan harus berani walaupun kita berbuat baik, tetapi orang-orang sekeliling kita tidak setuju dengan apa yang kita buat. Adik-adik harus berani, harus semangat seperti Timotius itu. Dia seorang anak muda tapi dia berani. Dia sudah diajarin oleh mamanya juga neneknya tentang Tuhan Yesus. Dia semakin mencintai Tuhan Yesus. Bahkan dia berani memberitakan firman Tuhan kebenaran tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, sebagai penutupnya kakak mau menyampaikan pesan dan inti dari cerita firman Tuhan pada minggu ini. Kakak punya 3 poin ya adik-adik. Yang pertama, kalian harus mendengarkan didikan firman Tuhan. Maksudnya kalian harus dengerin apa yang firman Tuhan sampaikan, maupun lewat cara orang tua, guru kakak sekolah minggu, guru-guru di sekolah. Misalnya kalian dinasehatin oleh orang yang lebih tua, kalian harus dengar. Misalnya kakak guru sekolah minggu, kalian menasehati kalian dalam Tuhan, beribadah, berdoa, membaca Alkitab. Itu karena supaya kalian memiliki iman, percaya pada Tuhan adik-adik. Nah, poin yang kedua yaitu kalian harus punya hubungan khusus dengan Tuhan adik-adik. Misalnya kalian lagi sendiri di rumah atau nggak tahu mau ngapain di rumah, nah kalian punya hubungan khusus aja sama Tuhan, baca Alkitab, berdoa, berterima kasih, doa Bapa Kamis. Itu juga salah satu hubungan khusus dengan Tuhan adik-adik. Walaupun adik-adik masih belum ngerti, tapi Tuhan pasti melihat kalau adik-adik itu sungguh-sungguh dengan hatinya untuk Tuhan ya adik-adik. Nah, poin yang terakhir, poin yang ketiga yaitu berani menjadi saksi Tuhan. Maksudnya apa kak? Berani menjadi saksi Tuhan itu misalnya ada teman kalian yang tidak benar, nah kalian nasehatin. Yang tidak berbuat yang tidak baik, kalian bisa nasehatin. Itu yang diajarin oleh Tuhan, menjadi saksi teladan kalau kalian adalah anak Tuhan, anak sekolah minggu, beda dari yang lain. Kalian menjadi contoh seperti Tuhan Yesus. Nah adik-adik, cukup untuk firman Tuhan pada minggu ini. Kakak berterima kasih untuk adik-adik. Semoga adik-adik diberkati Tuhan selalu, dilindungi, dipelihara dimanapun adik-adik berada, menjadi penerus sekolah minggu. Kakak yakin dan percaya. Nah adik-adik, cukup untuk minggu ini. Kakak mau tutup dalam doa, tapi sebelumnya kakak mau kasih tahu dulu kreativitas untuk minggu ini, yaitu hafalan di Yakobus 5 ayat 16b ya adik-adik. Di Yakobus 5 ayat 16b itu kreativitas untuk minggu ini adik-adik, ayat hafalan. Jangan lupa nanti kakak di akhir video kakak kasih kalimatnya, kakak kasih ayatnya, tapi kalian bikin videonya share di grup ya adik-adik. Nah, mari kita tutup dalam doa adik-adik untuk ibadah pada minggu ini. Kakak yang berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Tuhan, kami dapat mempelajari firman Tuhan, kebenaran yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul Tuhan Yesus tentang Timotius. Tuhan, kiranya Engkau berkati adik-adik ini Tuhan, supaya menjadi teladan bagi Engkau Tuhan Yesus seperti Timotius. Tuhan, kami rindu, kami bangga kepada adik-adik ini Tuhan Yesus, supaya menjadi anak-anak-Mu yang berani, yang semangat, yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami mau tutup ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Semuanya kuserahkan dalam tangan-Mu Tuhan, atas anak-anak sekolah minggu kami ini Tuhan Yesus. Semuanya kuserahkan dalam tangan-Mu Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, tetap semangat. Nah, jadi adik-adik untuk ayat hafalan minggu ini
ada di Yakobus 5 ayat 16b. Yaitu adik-adik buka Alkitabnya di Yakobus 5 ayat 16b, yaitu doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kakak ulangin, Yakobus 5 ayat 16b, doa orang yang benar bila dengan yakin dia doakan sangat besar kuasanya. Adik-adik semuanya kelas love, untuk kreativitas minggu ini ayat hafalannya ya adik-adik. Jangan lupa share di grup. Selamat mengerjakan adik-adik. Selamat hari Minggu. God bless you.